Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammad wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Perkenankanlah saya dan teman-teman saya pada kesempatan kali ini untuk membahas sejarah IMM. Pertama, apa sih IMM itu dan mengapa IMM harus ada? Serta mengapa kita menjatuhkan pilihan pada IMM sebagai wadah perjuangan. Sebenarnya pertanyaan tersebut sesungguhnya merefleksikan sebuah kesadaran kritis manakala kita mencoba untuk mengenal dan memahami bagaimana IMM sesungguhnya. Dengan jalan seperti itu, maka kita akan mendapatkan pemahaman yang mendekati objektif. Secara normatif, IMM atau Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah merupakan organisasi kemahasiswaan yang beranggotakan mahasiswa Islam dan bergerak dalam bidang keagamaan, kemahasiswaan, dan kemasyarakatan yang melandaskan setiap aktivitas gerakannya pada Al-Quran dan As-Sunnah atau tradisi suci Nabi. Selain itu, IMM sebagai organisasi otonom Muhammadiyah juga melakukan fungsi-fungsi pengkaderan dan dakwah, sehingga qid'ah dan cita-cita perjuangan Muhammadiyah dapat terwujud dalam realitas kehidupan. Kelahiran IMM ini bukanlah kebetulan belaka, akan tetapi merupakan sebuah keharusan sejarah karena IMM sendiri harus ikut ambil bagian dalam perjuangan menegakkan panji-panji Islam di bumi Indonesia. Lalu IMM ini sebenarnya lahir pada tanggal 29 Syawal 1384 Hijriah dan bertepatan pada tanggal 14 Maret 1964. Faktor berdirinya IMM ini, yang pertama itu ada faktor internal. Sebenarnya lebih dominan dalam bentuk motivasi idealisme, yaitu motif untuk mengembangkan ideologi Muhammadiyah, yaitu faham dan cita-cita Muhammadiyah. Sebagaimana kita ketahui bahwa Muhammadiyah pada hakikatnya adalah sebuah wadah organisasi yang punya cita-cita atau tujuan yakni menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam, sehingga terwujud masyarakat utama adil dan makmur yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Hal ini termasuk dalam anggaran dasar Muhammadiyah bab 2 pasal 3. Sedangkan faktor eksternal berdirinya IMM berkaitan dengan situasi dan kondisi kehidupan di luar dan di sekitar Muhammadiyah. Hal ini paling tidak bertalian atau berkaitan dengan keadaan umat Islam, kehidupan berbangsa dan bernegara rakyat Indonesia, serta dinamika gerakan mahasiswa. Keadaan dan kehidupan umat Islam waktu itu masih banyak dipenuhi oleh tradisi, paham, dan keyakinan yang tidak sesuai dengan ajaran Islam, termasuk di dalamnya adalah mahasiswa banyak bercampur baur dengan takhayul, bid'ah, dan khurafat. Sementara itu, dalam kehidupan berbangsa dan bernegara juga tengah terancam oleh pengaruh ideologi komunis atau yang sering kita sebut PKI. Keterbelakangan, kemiskinan, kebodohan, dan konflik kekuasaan antar golongan dan partai politik. Lalu, tujuan IMM ini mengusahakan terbentuknya akademisi Islam yang berakhlak mulia dalam rangka mencapai tujuan Muhammadiyah, yang dimana maksud dari tujuan IMM ini adalah diharapkan untuk timbulnya umat Islam yang memiliki akhlak mulia, baik akhlak dalam perkataan, perbuatan, maupun dalam berperilaku, dengan IMM sebagai wadahnya sehingga bisa terwujudnya tujuan Muhammadiyah. Lalu ada tujuan didirikannya IMM, yaitu untuk membentuk intelektual Islam yang berakhlak mulia sesuai dengan tujuan Muhammadiyah. Sedangkan penjabarannya terdapat dalam mukadimah anggaran dasar, yaitu IMM atau Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah sebagai salah satu wadah perjuangan untuk menghimpun, menggerakkan, dan membina potensi mahasiswa Islam guna meningkatkan peran dan tanggung jawabnya sebagai kader persyarikatan, kader umat, kader bangsa, sehingga tumbuh kader-kader yang memiliki kerangka berpikir ilmu amaliyah sesuai kepribadian Muhammadiyah. Adapun yang melatar belakangi kelahiran IMM adalah: pertama, situasi kehidupan bangsa yang tidak stabil, di mana terjadi sistem pemerintahan yang otoriter dan serba tunggal, serta adanya ancaman komunisme. Yang kedua, ada terpecah belahnya umat Islam dalam bentuk saling mencurigai serta kehidupan politik umat Islam yang semakin memburuk pada saat itu. Yang ketiga, ada terkotak-kotaknya kehidupan kampus atau mahasiswa yang berorientasi pada kepentingan politik praktis dan pragmatis. Dan yang keempat, melemahnya kehidupan beragama dalam bentuk merosotnya akhlak dan semakin tumbuhnya kehidupan materialisme dan individualisme. Yang kelima, minimnya pendidikan dan pembinaan agama dalam kampus serta masih kuatnya suasana kehidupan kampus yang sekuler. Masih membekasnya ketertindasan, imperialisme, penjajahan, kebodohan, dan kemiskinan.
Dan yang ketujuh, masih banyaknya praktek-praktek kehidupan yang serba bid'ah. Yang terakhir ada kehidupan ekonomi, sosial politik semakin memburuk pada waktu itu. Dan berdirinya IMM ini dipelopori oleh 3 orang, itu Jasman Al-Kindi, Rosad Saleh, dan Sodi Markus. Dan IMM diresmikan oleh pimpinan pusat Muhammadiyah yang ketika itu diketuai oleh Kiai Haji Ahmad Badawi pada tahun 1964. Dasar normatif kelahiran IMM. Yang pertama ada Surah Al-Imran ayat 104. Maksudnya adalah mengikuti petunjuk Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW dan kepada seluruh umat Islam untuk membentuk dan menyiapkan suatu kelompok khusus yang bertugas melaksanakan dakwah kepada kebaikan dan ma'ruf serta mencegah kemungkaran. Yang kedua ada Surah Al-Ma'un. Makna dari Surah Al-Ma'un adalah bahwa menistakan agama itu adalah suatu sifat yang harus dijauhi. Dengan cara pendusta agama itu adalah menghardik anak yatim dan tidak memberikan makan orang miskin. Dengan ini, para kader IMM harus memiliki jiwa dan kepedulian sosial yang tinggi dengan membantu dan memperhatikan mereka semua dan tidak ada lagi orang yang kesulitan. Kader IMM memiliki tanggung jawab secara moral keagamaan yang merupakan implementasi dari surah Al-Ma'un untuk mengabdikan diri kepada kemanusiaan. Selanjutnya ada surah Al-Baqarah ayat 148. Maksudnya adalah manusia diperintahkan untuk berlomba-lomba dalam kebaikan terhadap manusia dan alam sekitarnya, karena perbuatan itu yang disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sikap toleransi dan kepedulian sosial kader IMM harus lebih dari yang lainnya, saling tolong-menolong dalam kebaikan dan takwa, saling mengingatkan dan saling menguatkan satu sama yang lainnya. Selanjutnya ada legitimasi Soekarno. Pada saat itu, Bapak Soekarno menyetujui dengan terbentuknya Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah dengan menyatakan, saya beri restu kepada Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah 16 Februari 1965. Pada saat audiensi atau silaturahmi DPP IMM dengan Presiden Soekarno, DPP menyatakan tentang pendirian IMM dan Presiden memberi restu kelahiran Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah. Baik, teman-teman, di sini saya akan menjelaskan tentang filosofi dan makna atribut IMM. Jadi, lembaga IMM adalah pena yang berlapis dengan 3 warna, di tengah bertulis IMM, bunga melati, dan pita yang tercantum tulisan Arab yaitu Fastabiqul Khairat serta matahari bersinar. Nah, dari lambang IMM itu bentuknya itu seperti perisai atau pena ya, perisai pena, dan berlambang orang yang menuntut ilmu. Berlapis 3 makna yaitu IMM, Islam dan ihsan, iman, ilmu atau ilmu dan amal. Dan dari warnanya itu jadi mempunyai arti tersendiri seperti warna hitam. Hitam itu kekuatan, ketabahan, dan keabadian. Nah, kuning itu kemuliaan, tujuan, merah keberanian dalam berpikir, berbuat, dan bertanggung jawab. Hijau itu kesejahteraan, dan putih itu kesucian. Nah, dari gambar sendiri juga mempunyai arti yaitu sinar Muhammadiyah, yaitu lambang Muhammadiyah. Melati itu IMM sebagai kader muda Muhammadiyah, dan tulisan dalam pita itu Fastabiqul Khairat yang artinya berlomba-lomba dalam kebaikan. Dan antara itu tulisan IMM yaitu singkatan atau Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah. Slogan IMM kan ada 3, unggul dalam intelektual, anggun dalam moral, dan Fastabiqul Khairat. Unggul dalam intelektual dan anggun dalam moral merupakan doktrin dan spirit bagi kader dalam meneguhkan gerakan dan langkah di ikatan. Nah, semboyan yang selama ini dimiliki IMM merupakan lambang ataupun moto yang digunakan oleh santriwati atau siswa Madrasah Mu'alimah Yogyakarta, kemudian diadopsi oleh ikatan. Pengabdosian dilakukan karena moto tersebut mengandung bahasa yang
sederhana tetapi memiliki arti yang mendalam. Selanjutnya, Fastabiqul Khairat. Fastabiqul Khairat adalah sebuah ajakan yang artinya berlomba-lombalah dalam kebaikan. Fastabiqul Khairat bisa kamu temukan dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 148 dan Al-Maidah ayat 48. Mulia. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang perjuangan IMM dari masa ke masa. Setelah Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah atau IMM dibentuk dan resmi disetujui oleh PP Muhammadiyah dan Presiden RI pertama Soekarno, IMM mengadakan muktamar yang pertama atau Musyawarah Nasional Munas pada tanggal 1-5 Mei 1965 di Solo. Pada muktamar yang pertama, IMM menelurkan Deklarasi Kota Barat Solo 1965 yang sekarang dikenal dengan 6 penegasan IMM yang ditandatangani Kiai Haji Ahmad Badawi selaku Ketua PP Muhammadiyah. Adapun isi deklarasi tersebut yaitu yang pertama, IMM adalah gerakan mahasiswa Islam. Yang kedua, kepribadian Muhammadiyah adalah landasan perjuangan IMM. Yang ketiga, fungsi IMM adalah sebagai eksponen mahasiswa dan Muhammadiyah. Yang keempat, ilmu adalah amalia dan amal ilmiah. Yang kelima, IMM adalah organisasi yang sah dengan mengindahkan segala hukum, undang-undang, peraturan, dan falsafah negara yang berlaku. Yang keenam, amal IMM dilahirkan dan diabadikan untuk kepentingan agama, nusa, dan bangsa. Selanjutnya, Muktamar IMM yang kedua dilaksanakan pada 26 sampai 30 November 1967 di Banjarmasin. Pada Muktamar IMM yang kedua ini, Jasman Al-Kindi kembali dipilih sebagai Ketua Umum periode 1960 sampai 1970. Dalam periode kepemimpinan IMM yang kedua ini menghasilkan sebuah identitas Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah. Ya, selanjutnya Muktamar IMM yang ketiga dilaksanakan di Yogyakarta pada tanggal 14 sampai 17 Maret 1971. Dalam Muktamar IMM yang ketiga ini tersusun personalia DPP IMM periode 1971 sampai 1974 yang diketuai oleh Dr. Andes Rosyad Soleh. Selanjutnya IMM Muktamar keempat yaitu di Semarang pada tanggal 21 sampai 25 Desember 1975 Masehi, berbarengan dengan Muktamar IMM yang berbarengan dengan Muktamar Pemuda Muhammadiyah yang ke-6. Dalam Muktamar IMM yang keempat tersusun personalia DPP IMM periode 1975 sampai 1978 dan terpilihnya Dr. Andes Zulkabir sebagai Ketua Umum beserta jajarannya. Pengertian amal usaha Muhammadiyah. Amal usaha Muhammadiyah adalah suatu usaha dan media dakwah persyarikatan untuk mencapai maksud dan tujuan persyarikatan. Nah, tujuan didirikan AUM adalah untuk pemberdayaan umat dan sebagai partisipasi Muhammadiyah dalam masyarakat secara nyata. Macam-macam amal usaha Muhammadiyah. Ada bidang pendidikan. Bidang amal usaha yang dirintis pertama kali adalah sebuah sekolah di rumahnya. Dan biaya penyelenggaraan pendidikan pun ditanggung sendiri dan juga merupakan salah satu faktor penyebab lahirnya Muhammadiyah. Bidang kemasyarakatan dan kesehatan. Hingga tahun 2005, dalam bidang kesehatan Muhammadiyah memiliki 345 amal usaha, baik berupa rumah sakit umum, rumah sakit bersalin, balai kesehatan masyarakat maupun layanan kesehatan yang lain. Dalam bidang kesejahteraan sosial, Muhammadiyah telah memiliki 330 amal usaha, baik yang berbentuk panti asuhan yatim, panti jompo, balai kesehatan sosial, santunan keluarga, panti manula atau santunan manula.